Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1610. Tekun mempraktekkan dan memberi persembahan, serta menyebarkan dharma di dunia penuh kekeruhan. Karma baik atau buruk di dunia akan mendatangkan buah balasan. Sesuai dengan benih yang ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetik. Mereka ada tekun membina diri dan memberi persembahan, menyebarkan dharma di dunia jahat penuh kekeruhan ini. Ketidaktahuan mengalir deras menjadi sungai. Kekeruhan pandangan berkembang dan mengumpul dalam era kemunduran dharma. Juga ada kekeruhan makhluk, kekeruhan noda batin, dan kekeruhan usia. Itulah dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Betapa mengharukan kehidupan manusia, kita semua harus bersungguh hati, karena kita telah dilahirkan di dunia ini. Kita harus bersungguh hati memahami, sangat jarang dapat mendengar ajaran Buddha Dharma. Ajaran Buddha Dharma harus didengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya dengan bersungguh hati, kita baru dapat memahami. Jika ada hambatan dari diri sendiri, ajaran yang disampaikan pasti tidak bisa masuk ke dalam hati. Prinsip tentang manusia, masalah, benda, semuanya mengikuti urutan yang sama. Kita manusia perlu bersungguh hati. Dalam berinteraksi dengan orang dan masalah, secara alami kita akan lebih sempurna dalam melakukan sesuatu dan berinteraksi dengan orang lain. Selama kita bersungguh hati, apa yang kita lakukan dapat diselesaikan dengan sangat teliti. Asalkan kita bersungguh hati, kita pasti akan memahami prinsip kebenaran sepenuhnya. Bersungguh hatilah. Jika kita tidak bersungguh hati pada zaman sekarang ini, karma baik atau buruk di dunia akan mendatangkan buah balasan. Meskipun setiap hari kita menekankan bahwa pada dasarnya sifat manusia adalah baik, namun sungguh disayangkan bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita berada di lingkungan yang baik, kita akan menjadi baik, memuji kebaikan, dan bersedia melakukan perbuatan baik. Namun, jika kita mendengar hal-hal yang buruk, kita dengan cepat akan terpengaruh oleh orang-orang yang jahat, terjerat dalam konflik dan perselisihan, dan menarik kita ke arah yang salah. Jadi, karena kita sekarang adalah makhluk awam dan tidak jelas akan baik dan buruk di dalam hubungan kita antar sesama, kita sangat mudah terpengaruh. Selain itu, di dalam diri kita sendiri juga ada perang antara kebaikan dan kejahatan. Kita belum memutuskan, sehingga kita tidak bersungguh hati dan fokus. Kalau kita bersungguh hati dan fokus, kita akan memilih dharma yang benar dan bajik. Pikiran kita akan fokus sepenuh hati. Ketika berbicara tentang hal yang baik, kita bisa memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kehidupan kita untuk tekun bersemangat pada setiap saat. Kita mesti memotivasi diri sendiri untuk mengarah pada kebajikan, jalan yang baik, prinsip yang baik. Kita mesti menggenggam prinsip dan teguh dalam tekad kita. Kalau kita tidak teguh, dengan segera pikiran jahat dan tindakan jahat akan mencari cara untuk memasuki sepatah kata, akan mempengaruhi kita, atau suatu pandangan salah akan menjerat kita, dan kita akan terjebak di tempat itu tanpa ada kemajuan. Buah ini hasilnya adalah demikian. Kita akan tetap tidak jelas, dan akhirnya kita menyanyiakan hidup ini. Beginilah waktu kita terbuang sia-sia di antara baik dan buruk. Kita akan tetap berada di antara kekotoran batin dan delusi makhluk awam. Ini merupakan penderitaan kita saat ini di dunia. Adalah dikarenakan sesuai dengan benih yang ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetik. Kita di masa lalu adalah demikian, menjalaninya dengan mencampur aduk kebaikan dan kejahatan.
Sekarang juga demikian, campur aduk kebaikan dan kejahatan, sehingga menciptakan lebih banyak karma lagi. Tidak bisa membedakan kebaikan dan kejahatan, dan membawanya lagi ke kehidupan berikutnya. Seperti demikian. Benih yang ditaburkan yang semacam ini terus tergabung dan tidak bisa membedakannya, karena Anda memiliki kebaikan, tidak kehilangan tubuh manusia. Karena Anda memiliki kejahatan, Anda hidup dalam kebingungan. Semua yang ditemui adalah jalinan jodoh buruk. Jadi, ini disebut kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan campur aduk. Ada di dunia manusia, ada terlihat. Tekun membina diri dan memberi persembahan. Ada orang yang sekali mendengarkan paham semuanya. Kebodohan dari kehidupan di masa lalu. Sangat bodoh. Sebab dan kondisi di masa lalu sangat buruk. Tetapi setelah menerima dharma ini, berhubungan dengan orang baik, berhubungan dengan insan ceci, sebab dan kondisi berpadu, berubah, segera berubah, melakukannya dengan sepenuh hati. Ini tekun membina diri, menggunakan praktik demikian untuk memberikan persembahan. Tidak sedikit orang yang demikian, bodhisatwa yang sulit untuk didapatkan, langka, dari praktik tubuh, ucapan, dan pikiran mereka begitu mendalami. Sama seperti pasangan suami istri dari Taipei ini. Xiao Xiuchu atau Chen Songtian, pasangan suami istri ini pergi ke Sichuan. Sebenarnya mereka tidak bisa berbahasa daerah setempat dan sudah cukup lanjut usia. Tetapi Xiuchu pernah berkata kepada Master, "Master, kami akan membalas budi guru dengan hati penuh syukur. Master sangat peduli dengan pelestarian lingkungan. Kami berdua bertekad, Taiwan telah berhasil menggalakkan PL seperti itu. Kami akan membawa metode ini ke Sichuan. Kami ingin pergi ke Sichuan, karena kami mendengar daerah di sana sangat membutuhkan PL. Jadi kami harus pergi." Mereka pergi ke sana dan sangat bersungguh hati. Bahasa berbeda sehingga sangat sulit. Tetapi mereka menerapkan ajaran dalam tindakan nyata dan menyentuh hati banyak orang. Mereka di Taipei, mereka melakukan pelestarian lingkungan di depo daur ulang dengan sangat bagus. Terlihat persis seperti toko barang antik. Sungguh sangat indah. Mereka memiliki filosofi ini, dan banyak orang datang berkunjung. Saya juga sudah mengunjungi 2 kali. Sungguh, siapapun yang masuk ke dalam akan berpikir, tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti depo daur ulang, sedikit pun tidak mirip. Ketahuilah, mereka konsisten selama puluhan tahun seperti tekad hari pertama. Sejak Master mulai menggalakkan pelestarian lingkungan, pasangan tersebut telah mengubah pandangan hidup mereka dan mengutamakan pelestarian lingkungan. Ini yang dilihat semua orang memuji. Ini adalah pasangan suami istri yang satu hati. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dilakukan dengan baik. Mereka bertekad dan membangun ikrar pergi sampai Sichuan. Di kota kecil Huaiko di Qintang, siapkan satu tempat. Mereka mengadakan upacara pembukaan untuk dijadikan sebagai posko daur ulang. Ada pimpinan dari penduduk setempat. Juga ada berbagai lapisan penduduk setempat. Demikian, 180 lebih orang pergi menghadiri peresmian pembukaan ini. Setelah acara peresmian pembukaan ini, semua orang masuk untuk melihatnya, mulai menganalisa bagaimana pemilahan dilakukan. Setelah didaur ulang, bisa kembali ke sumber daya alam lagi.
Sangat banyak orang di tempat itu. Ambil foto, buat catatan, bagaimana cara melakukan pelestarian lingkungan. Terlihat orang-orang dari sektor pendidikan, sektor publik, masyarakat, pengusaha, dan lain sebagainya. Ternyata pelestarian lingkungan dilakukan sedemikian. Ternyata adalah dipilah seperti ini. Semuanya bersedia dan segera mau ikut melakukannya. Ini adalah hal yang perlu dilakukan. Tidak tahu cara melakukannya. Ada orang yang memulainya dengan bersungguh hati dan di tempat yang tidak mencolok, menerapkannya di tempat yang tidak mencolok. Mereka sudah melakukannya sampai sekarang, sudah secara internasional. Setiap negara merasa pusing, tahu perlu menangani sampah, namun tidak tahu cara mengatasinya. Pasangan bodhisatwa lanjut usia ini, ternyata mereka mampu bergandengan tangan menuju tempat tersebut. Dengan perbedaan bahasa dan budaya, tetapi di tempat ini semua orang membutuhkan keperluan yang sama, baik menggunakan bahasa isyarat. Sama halnya, mereka memiliki cara untuk mengerti secara keseluruhan makna yang sedang mereka bicarakan. Mengerti bahwa setelah mengumpulkan sampah, bagaimana cara memilahnya dengan teliti, bagaimana cara untuk mengembalikannya kepada sumber material. Sumber dari material tersebut, lihatlah peresmian pembukaan mereka kali ini. Kali ini sangatlah sukses. Oleh karena itu, selama ada tekun membina diri, ini merupakan sebuah dedikasi. Inilah memberi persembahan, harus dari dalam hati. Jikalau tidak memiliki hati tulus, persoalan yang baik pun akan menjadi rintangan bagi diri sendiri. Jikalau memiliki hati tulus, baik sampah yang sangat kotor pun mereka mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang sensasi, yang membuat semua orang memujinya, terutama ketika mampu menyelesaikan masalah terbesar bagi manusia sekarang ini. Bagaimana untuk mengurusnya? Menggunakan metode sehingga sangatlah mudah. Mereka juga dapat berkontribusi untuk tempat tersebut. Inilah memberi persembahan. Inilah menyebarkan dharma di dunia jahat penuh kekeruhan ini. Bukankah semua sampah ini sangat keruh? Sekarang setiap negara sedang gelisah dan sakit kepala. Begitu besar tumpukan sampah. Bagaimana mau diselesaikan? Ditambah lagi setiap hari bertambah bertonton banyaknya sakit kepala. Tetapi jika tidak ada banyak orang bersedia menerima dan menggerakkannya, maka akan menjadi tidak berdaya. Melihat tempat itu begitu aktif dan tertarik, secara aktif ingin ikut menggerakkannya. Lihat, inilah penyebaran dharma, layak untuk menyandang gelar menyebarkan dharma di dunia jahat penuh kekeruhan ini. Sampah begitu keruh dan jahat, mereka juga dapat menggunakan metode ini di tempat itu untuk mengubahnya. Oh, sampah ini adalah pusaka. Ketika kita membabarkan dharma dengan begitu mendalam, pelan-pelan dianalisa, mulai dari kerisauan dan kekeruhan yang berasal dari luar, sampai masuk ke kekeruhan kerisauan di lubuk hati semua orang. Begitu menghabiskan banyak pikiran dan tenaga. Namun, siapa yang mampu mendengar dan menyerapnya? Apakah dapat mempraktekannya? Tentu saja harus bisa melakukannya. Baik hal yang besar maupun kecil, jika tidak ada niat, maka semua tidak akan mampu dicapai. Maka, coba dipikir tentang pasangan lansia ini. Lingkungan keluarga sangat baik. Selama 20-30 tahun ini, Master terus mendorong pelestarian lingkungan. Mereka telah mendedikasikan diri mereka dan mempraktekannya. Ini benar-benar sangat bersungguh hati terhadap kumpulan orang banyak dan terhadap bumi. Makanya di saat ini kita
Ketidaktahuan mengalir deras menjadi sungai. Kekeruhan pandangan berkembang dan mengumpul dalam era kemunduran Dharma. Di mana sekarang pemikiran orang-orang, kerisauan, ketidaktahuan, pandangan, dan pemahaman dalam kehidupan sudah mirip seperti sebuah arus deras, di mana di zaman Sang Buddha sudah mulai dibahas dunia jahat penuh kekeruhan di masa mendatang. Dunia jahat penuh kekeruhan di masa mendatang. Sampai seberapa keruhnya, menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Kekeruhan ini seperti arus deras, mirip seperti tanah longsor. Air mengalir deras menjadi arus deras, seperti letusan gunung berapi. Ketika kita melihat berita, letusan gunung berapi di Indonesia, letusan gunung berapi di Filipina. Di dunia memiliki begitu banyak gunung berapi. Gunung berapi meletus, bebatuan gunung berapi, lava vulkanik terus mengalir ke bawah, arus deras, mirip seperti lumpur sungai, terus-menerus mengalir seperti ini. Inilah yang dinamakan arus deras. Benar, sekarang ketidaktahuan seperti ini telah meningkat. Semakin tinggi, maka arus derasnya semakin kuat. Ini telah menjadi sungai, sangat menakutkan, sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Ini dari mana asalnya? Kekeruhan pandangan. Pandangan dan pemahaman kita tidak murni. Jika pandangan kita murni, Dharma adalah demikian. Kita mendengar Dharma, membina diri sesuai Dharma, menerima dan menegakkan sesuai Dharma, mengajarkan metode yang benar kepada Anda. Anda harus bersungguh hati menerima dan menegakkannya. Bersungguh hati. Metode ini sudah pernah dilakukan. Benar, saya seharusnya melakukannya seperti ini. Yang bermanfaat, saya harus mencatatnya dengan baik. Ketika melakukan sesuatu, jika menghadapi kesulitan, kita harus mengingatnya dengan baik. Jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Hal yang benar dijadikan sebagai pengalaman. Pengalaman akan menjadikan kita pakar. Seorang pakar yang sangat berpengalaman. Tidak perlu lagi membicarakan ilmu pengetahuan. Sebenarnya, ilmu pengetahuan adalah pengalaman dari orang terdahulu. Jadi, kita harus baik-baik. Ilmu pengetahuan membutuhkan pengalaman. Jika tidak ada pengalaman dan hanya berbicara tentang ilmu pengetahuan, jika Anda mengerti namun tidak tahu cara melakukannya, jika saya tahu bagaimana melakukannya, saya bisa mencapainya. Jika saya tidak tahu jalan, maka saya tidak mampu menjalaninya. Jadi, Anda hanya bisa menunjuk tanah, tidak bisa menjalaninya. Kita sendiri benar-benar harus bisa menjalaninya. Maka keindahan dari pemandangan itu akan sangat jelas. Jika tidak, hanya bisa membicarakan arah dan geografi saja, namun tidak menjalaninya. Kita tidak akan mengerti sama sekali keindahan pikiran kita sendiri atau keindahan perjalanan ini. Oleh karena itu, kita hendaknya memiliki pandangan. Pandangan yang murni. Orang zaman sekarang memiliki pengetahuan namun tidak memiliki keterampilan. Inilah yang sekarang kita sebut dengan kekeruhan pandangan yang dapat menyebabkan kegelapan batin. Kegelapan batin ini bagaikan arus yang kuat yang dapat menutupi segala hal dan membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas. Apakah ini suatu hal yang benar? Oleh karena itu, kekeruhan pandangan ini sudah sangat berkembang. Banyak pandangan dan pemahaman salah yang telah berkumpul dan membuat ajaran benar terabaikan. Inilah yang disebut era kemunduran Dharma. Oleh karena itu, kekeruhan pandangan berkembang dan mengumpul dalam era kemunduran Dharma. Di era kemunduran Dharma, Buddha juga berkata, di era masa depan, kemunduran Dharma menyebabkan kejahatan dan kekeruhan. Ketika era kemunduran Dharma dipenuhi dengan 5 kekeruhan, bukankah ini adalah era sekarang? Kita dapat melihat bahwa orang zaman sekarang sulit ditundukkan, sangat keras kepala dan sulit ditundukkan.
Sehingga ini semua datang dari ketidaktahuan mengalir deras menjadi sungai. Dan ketidaktahuan ini berasal dari kekeruhan pandangan dan pemahaman yang menyimpang dan salah. Pandangan dan pemahaman yang menyimpang dan salah ini sangat berkembang dan berkumpul menjadi satu. Telah menutupi dharma benar. Kita tidak menggunakan dharma benar ini. Kita menggunakan pandangan dan pemahaman kita sendiri, sehingga menyebabkan ketidaktahuan. Bila demikian halnya, pada masa sekarang ini menimbulkan kekeruhan makhluk. Semua makhluk memiliki kerisauan. Saat ini, kita dapat melihat di berita bahwa anak-anak tidak bahagia. Survei menemukan bahwa banyak anak punya kekhawatiran dan bahkan bocah pun punya depresi. Sekarang, banyak anak muda dan orang paruh baya banyak yang mengalami depresi. Banyak juga yang mengalami gangguan bipolar. Seluruh dunia dengan cepat akan berubah seperti ini. Maka, noda batin dari para makhluk menyebabkan kehidupan setiap manusia menjadi seperti ini. Jadi, kekeruhan usia menyebabkan kehidupan tidak bahagia. Selain tak dapat melihat secercah harapan dan ketidakkekalan, masih terdapat hawa penuh kekeruhan yang bergejolak tiada henti. Orang-orang yang saling berebut dan saling menyerang membuat usia kehidupan menjadi berkurang. Saat sekarang kita sering mendengar orang berkata, usia manusia makin bertambah panjang. Ini dikarenakan teknologi medis yang berkembang pesat dan perhatikan asupan nutrisi dan gizi. Jadi, bila dihitung-hitung soal usia, memang benar usia orang zaman sekarang adalah lebih panjang. Namun, bila sampai terjadi pergolakan di dunia ini dan sampai dengan puncaknya, tiba-tiba terjadi ketidaktahuan mengalir deras menjadi sungai. Sampai pada saat itu, akan terjadi kekeruhan usia itu. Menurut Sutra Buddha, kita sudah berada pada masa kekeruhan usia, di mana usia manusia menurun hingga 10 tahun saja. Usia 10 tahun ini bukan karena usia yang pendek, tetapi karena orang saling menyerang satu sama lain. Meningkatnya angka kematian di dunia bukan karena penyakit, namun karena sungguh-sungguh tiada keharmonisan. 5 kekeruhan panca kasaya, yaitu kekeruhan kalpa kasaya, kekeruhan pandangan, dresti kasaya, kekeruhan makhluk, satwa kasaya, kekeruhan noda batin, klesa kasaya, kekeruhan usia, ayus kasaya. Kelima unsur ini disebut 5 kekeruhan. Sekarang kita sedang berada di dalam dunia jahat yang dipenuhi 5 kekeruhan. Jika kita berbicara tentang kekeruhan kalpa, perlu dijelaskan bahwa kalpa adalah periode waktu yang sangat lama, dimulai dari usia manusia 10 tahun. Usia manusia ditambah 1 tahun setiap melewati 100 tahun, hingga mencapai 84.000 tahun. Kemudian, saat manusia mulai melakukan karma buruk, usia manusia dikurangi 1 tahun setiap melewati 100 tahun, hingga mencapai usia 10 tahun. Proses ini disebut kalpa pengurangan usia. Artinya, kekeruhan ini terakumulasi selama waktu yang sangat lama. Ketika akumulasi ini mencapai puncaknya, populasi manusia menjadi sangat banyak. Dan tiba-tiba, ketidaktahuan mengalir deras menjadi sungai. Pada saat itu, 5 kekeruhan bergabung menjadi satu kekuatan yang sangat kuat. Itulah yang disebut kekeruhan usia. Semuanya sungguh setiap hari harus mengingatkan kita sendiri untuk bermawas diri. Yang terpenting adalah kita bisa tetap stabil. Hanya saja, ini memerlukan kestabilan batin manusia, menjernihkan batin manusia. Sungguh harus jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan, yaitu mengurangi kejahatan dan meningkatkan kebajikan. Pandangan dan pemahaman buruk harus segera dikurangi. Perlahan-lahan mengembangkan niat kebajikan.
Inilah yang disebut memberi persembahan dengan tekun membina diri. Kita setiap orang harus mempraktikkan dalam tindakan nyata, menyebarkan dharma baik di dunia ini. Ini berlaku untuk apa yang baru saja kita sebutkan, daur ulang dan sampah. Dengan hal-hal yang sederhana ini, boleh dikatakan sederhana. Ini hanya untuk orang yang tekun membina diri, baru dapat melakukannya. Sampah mungkin terlihat sangat kasar. Sebenarnya, untuk menyelesaikan misi ini, harus ada orang yang tekun membina diri. Mereka melepaskan kehidupannya yang mewah, di mana sepasang suami istri ini bisa menikmati. Namun, mereka bersedia berada di tengah sampah dan melakukan hal ini bukan dalam jangka waktu yang singkat, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Lihat pasangan ini, mereka memiliki perilaku yang baik. Kita lihat mereka memperlakukan orang dengan hormat dan bersukacita. Hanya dengan cara ini, mereka baru bisa menarik banyak orang untuk bergabung dengan mereka untuk melakukannya bersama. Mereka tidak berbicara bahasa tersebut di tempat itu, tetapi mereka memiliki perilaku yang baik dan sangat harmonis, sehingga menarik banyak orang untuk datang mendengarkan mereka. Biarpun mereka tidak mengerti tetapi tetap bersukacita, mereka menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan semua orang mendengarkan mereka. Singkat kata, ini membutuhkan ketekunan. Tekun membina diri dan memberi persembahan. Harus terus memberi persembahan melalui tindakan. Dengan menggunakan metode ini, membabarkan dharma di dunia penuh kekeruhan. Hadirin sekalian, dari mendengarkan ini tampaknya seperti hal yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Tetapi sayangnya kita tidak dapat melakukannya. Jadi ini adalah manusia awam, bercampur antara kebajikan dan kejahatan. Hati kita tidak memutuskan, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi kita bahas tentang pembinaan diri dan mempelajari dharma. Ini sangat mendalam. Berharap semua orang bisa bertekad dan lebih bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair, "Sesudah aku parinirwana nanti, sekiranya ada orang yang dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini, berkahnya akan tak terhingga, sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Itu bagaikan telah menunaikan segala macam persembahan serta mendirikan stupa untuk relikku, diperagung dengan 7 ratna manikam. Tiang di atasnya sangat tinggi dan luas, mengerucut ke atas hingga mencapai surga Brahma. Puluhan juta koti lonceng mustika mengeluarkan bunyi menakjubkan ketika tertiup angin." Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Syair naskah sebelumnya, yaitu sebelum naskah prosa, Sang Buddha sudah mengatakan kepada kita, dia sangat mengkhawatirkan kelak setelah parinirwana. Setelah parinirwana, sebenarnya apakah para murid bisa membina diri sesuai dharma? Sang Buddha berada di dunia. Semua orang memberi persembahan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Namun dharma ini sebenarnya apakah ada dipraktikkan dalam tindakan nyata? Oleh karena itu, Sang Buddha mendorong semua orang harus praktek dalam tindakan nyata. Arah tujuan praktek harus tepat, harus mengarah ke Bodhi Manda, duduk di bawah pohon Bodhi. Ini artinya harus tekun bersemangat melangkah di arah tujuan yang benar. Bisa tekun bersemangat, arah tujuan tepat, membina diri sesuai ajaran. Ajaran dari sutra ini adalah sempurna, adalah hendak memberitahu kita pengetahuan dan pandangan Buddha, bagaimana dia menapaki jalannya. Dalam jangka waktu panjang, Sang Buddha hanya ingin membicarakan tentang jangka waktu panjangnya dalam membina diri. Sudah menginspirasi berapa banyak orang, berapa banyak bodhisattva yang turut datang.
Jumlahnya ada berapa banyak? Telah menerima bimbingan dan ajaran dalam jangka waktu yang panjang dari Buddha. Pencapaian dari para bodhisattva itu. Dengan ini untuk menggambarkan panjangnya waktu dia membina diri. Artinya adalah bagaimana menapaki jalan yang begitu panjang. Pemandangan yang begitu banyak adalah telah melalui jalan yang sangat panjang, hendak menggambarkan dari kehidupan ke kehidupan, sehingga dia bisa membimbing begitu banyak orang menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Ini untuk memberitahukan kepada kita, agar kita juga belajar seperti ini. Jangan takut dengan jalan berliku dan harus terus maju, menyelamatkan para makhluk, menjalin jodoh baik. Ini semuanya membutuhkan batin yang setara. Ketika berhadapan dengan masalah, harus melihatnya dengan jelas. Jangan hanya menghubungkan 5 akar dengan 5 objek indera. Dan pembedaan dilakukan dengan kesadaran pikiran, sehingga menyerap kerisauan dan kegelapan batin. Bukan demikian. Jika kita hanya menggunakan 5 akar, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, untuk dihubungkan dengan 5 objek indera yang di luar, maka kesadaran pikiran dengan mudah akan memunculkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Serakah terhadap segala-galanya. Pikiran mulai memunculkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semua ini tersimpan dalam kesadaran orang awam. Yang dibutuhkan oleh kita adalah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Merenungkan dan memikirkan dengan sungguh-sungguh. Harus merenungkan sampai memahami hal ini. Memahami segala hal sehubungan dengan orang, masalah, dan benda. Ketika orang menderita. Peristiwa ini dapat diatasi. Benda dapat dipakai untuk membantu orang. Ketika kita memutar ke arah lain, memutar cinta kasih terbatas menjadi cinta kasih universal, maka barang-barang materi ini dapat dipakai untuk membantu orang. Ini adalah kebijaksanaan. Merenungkan, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kemudian, di dalam kesadaran ke-8 kita, semua makhluk adalah setara, setiap orang adalah setara. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan, kebijaksanaan dari kesadaran ke-8, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, dan menyerapnya masuk ke dalam gudang perbendaharaan Dharma. Dengan sendirinya, kita akan mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna. Para hadirin, sebelumnya hanya berputar di tempat ini, hanya untuk semua orang mengerti dengan jelas, juga membutuhkan waktu beberapa hari. Telah tahu tentang pengetahuan dan kesadaran. Sekarang waktunya untuk praktik. Praktik untuk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Jadi, pengetahuan dan pandangan Buddha. Buddha masih menggunakan begitu banyak perumpamaan untuk membabarkannya. Segala praktek harus kembali pada jalan kebenaran, arah yang benar, agar dapat bersumbangsi untuk para makhluk di dunia ini. Ini adalah persembahan yang paling baik. Sebab sutra ini adalah harapan mendasar dari Buddha. Sutra ini adalah tubuh reliks Buddha yang sebenarnya. Oleh karena itu, sekiranya kalian dapat mengamalkan sesuai yang diajarkan, meyakini dan memahami dengan batin mendalam, mempraktekkan dalam tindakan nyata, mengarah pada bodhimanda. Ini adalah dharma yang sangat penting. Oleh sebab itu, ingin mengemukakan kembali maksudnya. Jadi yang dikhawatirkan Buddha adalah setelah parinirwana, apa yang dirisaukan? Merisaukan apakah para murid dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini. Sekiranya dapat demikian, berkahnya akan tak terhingga.
Orang yang demikian adalah telah mengakumulasikan sangat banyak berkah makhluk hidup dan menjalin jodoh dengan para makhluk, jalinan jodoh yang tiada terhingga. Sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Prosa sebelumnya mengatakan demikian. Itu bagaikan telah menunaikan. Demikian sekiranya dapat melakukan sesuai dengan demikian. Ini adalah segala macam persembahan. Perilaku diri Anda adalah telah melakukan sangat banyak persembahan. Persembahan ini bagaikan Buddha masih berdiam di dunia. Jadi, serta mendirikan stupa untuk relikku. Berarti mereka menggunakan Dharma kaya Sang Buddha. Ketika kita menerapkan Dharma, itu sama seperti menerapkan Dharma kaya Sang Buddha di dunia. Jadi, serta mendirikan stupa untuk relikku diperagung dengan 7 ratna manikam. 7 ratna adalah 7 faktor pencerahan yang kita praktekkan. Apakah kita menggunakan keterampilan dari 37 praktek pencerahan atau kita hanya sekedar melafalkannya saja? Jika kita menerapkannya pada tindakan kita, dalam kehidupan kita akan bermartabat, diperagung dengan 7 ratna manikam. Jadi, tiang di atasnya sangat tinggi dan luas. Apa yang diungkapkan di sini adalah kebajikan kita yang agung. Itu seperti memulai dengan fondasi yang kuat dan membangun sampai ke surga Brahma. Bagaikan sebuah stupa yang tingginya tak terukur. Inilah kebajikan kita. Di tempat ini, angin bertiup dan lonceng berdentang. Puluhan juta koti lonceng mustika memancarkan suara yang semuanya mengajarkan Dharma. Jadi, mengeluarkan bunyi menakjubkan ketika tertiup angin. Syair ini menjelaskan kondisi ini. Jadi, semua orang harus bersungguh hati. Selanjutnya dikatakan, lagi pula, selama Kalpa tak terhingga, memberikan persembahan pada stupa ini berupa bebungaan, dedupaan, untayan kalung, jubah surgawi, dan segala macam alunan musik, menyalakan pelita minyak wangi dan pelita minyak samin yang senantiasa menerangi sekeliling. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Ini menunjukkan persembahan yang tidak terhingga dalam bentuk tindakan. Lagi pula, selama Kalpa tak terhingga, memberikan persembahan pada stupa ini, dalam sebersit pikiran, meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Selalu tekun mempraktikkan, menerima dan menegakkannya. Memberi persembahan dalam bentuk tindakan. Ini dinamakan selama Kalpa tak terhingga, memberikan persembahan pada stupa Dharma. Jika kita memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam, maka dengan metode dan arah kita diajarkan, kita dapat mengulang metode yang sama. Ini adalah jalan yang diambil dan dilakukan. Ini pasti benar. Selalu tekun. Dalam sebersit pikiran, kita mendengar dan menggunakannya. Lalu kita harus mempertahankan selamanya. Selamanya artinya untuk waktu yang sangat lama. Kita harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk tekun mempraktekkan, menerima, dan menegakkannya. Memberi persembahan melalui tindakan kita. Melalui tindakan apa saja kita memberi persembahan, kita mewujudkan prinsip melalui kesopanan. Kita melatih kesopanan melalui tindakan kita. Kita baru saja membahas 2 bodhisattva tua. Mereka sangat ramah. Kita sering melihat mereka dengan wajah tersenyum. Mereka sangat rendah hati dan penuh hormat, sangat menghargai orang lain. Ini adalah perilaku yang mereka miliki. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, mereka dapat mempengaruhi banyak orang. Selama Kalpa tak terhingga, memberikan persembahan. Ini memakan waktu yang lama dan penuh cinta dan kesabaran. Mereka mencintai bumi dan peduli terhadap kemanusiaan. Jadi, mereka melakukan daur ulang. Ini adalah prinsip yang sama. Ini memberi persembahan
melalui tindakan. Berupa bebungaan, dedupaan, untaian kalung, jubah surgawi dan segala macam alunan musik. Bunga adalah benih dari sebab baik. Dupa adalah keyakinan yang mengharumi secara berkesinambungan. Untaian kalung adalah mutiara berkilau dari kebijaksanaan. Jubah adalah praktek kesabaran. Alunan musik adalah sukacita setelah mendengarkan suara Dharma. Bebungaan, hal ini menunjukkan benih dari sebab baik. Setiap butir benih berasal dari benih pohon, dan pohon juga sama, berasal dari sebutir benih. Melewati perpaduan antara sebab dan akibat, pohon tersebut pun berbunga di mana terdapat benih di dalamnya. Ini adalah sebab, karena benih ini, dengan adanya sebab ini, sehingga memiliki jalinan jodoh untuk jatuh ke bumi. Masih terus disebarkan. Ini disebut benih dari sebab. Melihat bunga di mana terkandung benih di dalamnya, terdapat benih dari sebab dan keharumannya, dupa. Mempengaruhi secara berkesinambungan, kita mendengar Dharma dan telah masuk ke dalam batin. Masuk ke dalam batin akan ada keharuman. Dupa ini adalah menghirup keharuman Dharma. Xun Fa Xiang. Untaian kalung merupakan mutiara berkilau dari kebijaksanaan, yaitu perumpamaan dari mutiara berkilau dari kebijaksanaan. Jika Dharma masuk ke dalam batin, dengan sendirinya akan berbuah, dan itu adalah benda berharga, yaitu untaian kalung, bagaikan untaian kalung mutiara yang berkilau. Bagaimana dengan pakaian, yaitu menegakkan praktik kesabaran? Kita harus giat, bersemangat, dan bersabar, seperti kita memakai sehelai pakaian. Pakaian yang dipakai mencerminkan kepribadian Anda. Hal ini harus kita miliki. Alunan musik juga sama. Dengan mendengar alunan musik Dharma dapat membangkitkan sukacita dan kebahagiaan. Maka, menyalakan pelita minyak wangi dan pelita minyak samin yang senantiasa menerangi sekeliling. Minyak adalah asal mula dari air kebijaksanaan, dapat membedakan fenomena. Pelita adalah cahaya kebijaksanaan yang menerangi semuanya, secara setara menerangi mana-mana tanpa kecuali. Selanjutnya adalah minyak. Sebelumnya ada wewangian bunga dan mustika berharga untuk dijadikan persembahan. Tetapi kita harus bersungguh hati. Semua ini adalah perumpamaan. Minyak menandakan asal mula dari air kebijaksanaan. Minyak seperti Dharma bagaikan air. Minyak diumpamakan sebagai air, yaitu Dharma. Dharma membangkitkan kebijaksanaan kita. Maka kita dapat membedakan fenomena. Pelita wangi tidak dapat dinyalakan tanpa minyak. Ketika kita menyalakannya, kita dapat melihat lingkungan dan fenomena di sekitar. Pelita melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi semuanya. Ketika kita menyalakan pelita, ia akan mengeluarkan cahaya. Cahaya kebijaksanaan akan menerangi semuanya. Ia ada setara, menerangi semua hal yang besar dan kecil. Ini adalah kebijaksanaan. Oleh karena itu, pengetahuan adalah tahu bagaimana membeda-bedakan. Kebijaksanaan adalah kebijaksanaan yang memandang secara setara. Maka, kebijaksanaan dinyalakan seperti menyalakan pelita minyak. Itulah Buddha Dharma. Dapat membuat cahaya batin kita bersinar terang. Jadi, di dunia jahat pada era kemunduran Dharma, sekiranya dapat menegakkan sutra ini, sebagaimana disebutkan di atas, telah pun menunaikan segala macam persembahan. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Dunia jahat, sekarang di dunia jahat ini, sebagaimana disebutkan di atas. Dunia sangat jahat yang dipenuhi kekeruhan. Kekeruhan ini bagaikan arus yang sangat deras. Inilah yang harus kita pahami dengan jelas.
di dunia jahat pada era kemunduran Dharma adalah di saat ini, sekiranya dapat menegakkan sutra ini. Mereka yang dapat menegakkan sutra saat ini sangat penting. Karena sangat penting, maka dalam bentuk syair mengulangi kebenaran yang dimaksud. Prinsip kebenaran di dalamnya sungguh perlu diulangi lagi. Di dunia jahat pada era kemunduran Dharma, sekiranya dapat menegakkan sutra ini dalam bentuk syair mengulangi kebenaran yang dimaksud. Sesudah Buddha parinirwana di dunia jahat pada era kemunduran Dharma nanti, orang yang dapat mengamalkan, menerima, dan menegakkan sutra ini sama artinya dengan mendirikan stupa dan memberikan persembahan. Setelah Buddha parinirwana di dunia jahat pada era kemunduran Dharma dapat menegakkan sutra ini. Ini seperti membangun stupa, bukan stupa yang mempunyai bentuk, mengumpamakan seperti membangun tinggi lebarnya stupa, sehingga kita harus bersungguh hati. Sebagaimana disebutkan di atas, telah pun menunaikan segala macam persembahan. Naskah sutra yang di depan, prosa itu mengatakan, sehingga artinya sama dengan prosa. Sebagaimana disebutkan di atas, telah pun menunaikan segala macam persembahan. Orang yang dapat menegakkan sutra ini berarti sebagaimana disebutkan di atas telah pun menegakkan sutra sesuai dharma, dilengkapi tindakan nyata, mengarah pada bodhimanda dan memberikan segala persembahan dharma. Orang yang dapat menegakkan sutra ini berarti sebagaimana disebutkan di atas telah pun menegakkan sutra sesuai dharma. Harus sesuai dharma. Sesuai dharma harus sangat jelas, bukan berwujud penampilan di luar. Membangun stupa, pahala kebajikannya besar. Membangun stupa, pahala kebajikannya besar. Sebenarnya membangun stupa adalah menggambarkan tindakan nyatamu dan mendatangkan pahala kebajikan besar. Sehingga dilengkapi tindakan nyata mengarah pada bodhimanda dan memberikan segala persembahan dharma. Ini baru benar-benar pahala kebajikan besar. Maka menggunakan demikian untuk memberi persembahan. Berharap semua orang dapat jelas dalam keseharian kita. Memperlakukan orang dan masalah, bersentuhan dengan material, seharusnya kembali pada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran harus jelas. Patut diselesaikan sekarang adalah kekeruhan dalam dunia jahat ini. Mengalir deras menjadi sungai. Kekeruhan ini mengalir deras, membuat kita sangat khawatir. Semoga semua waspada. Menjernihkan batin manusia sangat penting. Mempraktekkan dharma dalam tindakan nyata. Membutuhkan semua orang untuk membangkitkan tekad. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.